harga ramah di kantong siswa, mahasiswa, sampai para pekerja kantoran. Digemari segala usia dan nggak membatasi kelas sosial. Pokoknya semua kalangan masuk deh. Terus banyak kita temuin di malam hari. Apalagi kalau bukan angkringan. Angkringan gak cuma populer di daerah asalnya Jawa Tengah, khususnya Yogyakarta aja. Tapi banyak kita temukan sekitar Jabodetabek. Seperti angkringan di Bogor ini nih Besti. Semakin malam, pengunjung yang berdatangan semakin ramai. Biasanya kan angkringan identik dengan gerobak kayu sederhana. Tapi konsep angkringan masa kini dibuat seperti kedai atau rumah makan bertenda. Luas, biar kapasitasnya lebih banyak. Tapi suasananya tetap klasik dan tradisional. Bahkan ada hiburan seperti live music. Selain itu, angkringan terkenal banyak pilihan lauk pauknya. Porsinya sih bukan porsi jumbo, meskipun porsi kecil, tapi lumayan deh buat ganjel perut. Hidangan yang paling banyak diburu di kala lapar melanda saat malam hari. Kita bisa menemukan berbagai macam lauk pauk yang ditusuk seperti sate. Enaknya kita bisa pilih beberapa macam dan seberapa banyak yang kita inginkan. Lauk yang paling diminati sih ada sate usus, kikil, ati ampela, telur puyuh, kulit ayam, tahu, tempe bacem, dan sekarang ada sate-satean dumpling. Tenang aja, mau ngambil banyak, harganya nggak bikin kantong jebol kok. Nasinya disajikan dalam bungkus coklat atau daun dengan porsi minim. Sebutannya nasi kucing. Satu porsinya cuma 2-3 suap. Wah, buat yang porsi makannya banyak, satu yang mana cukup Besti. Oh iya, makan makanan yang dibakar-bakar kayak gini jangan terlalu sering ya. Cita rasa dan aromanya memang menggugah selera. Tapi makanan yang melalui tahap pembakaran dengan suhu tinggi bisa membentuk senyawa karsiogenik. Senyawa ini dapat merusak DNA gen manusia. Dinilai dapat memicu sel kanker tubuh. Jadi ingat ya, demi alasan kesehatan jangan terlalu sering deh. Nah, alternatifnya menu angkringan di sini gak cuma tersedia versi bakarnya aja loh. Di sini kita bisa menikmati lauk pauk angkringan yang berkuah. Iya, kayak makan shabu-shabu di restoran Jepang atau seperti odeng dari Korea. Lumayan menghangatkan tubuh dengan kuah kaldu hangat. Bedanya, kalau lauk pauk versi angkringan dibuat berkuah, harganya jauh lebih murah. Satu tusuknya aja mulai dari Rp2.000. Punya kasih tips lain nih buat yang ingin berbisnis angkringan juga. Pemilihan lokasi juga menjadi hal penting untuk kelancaran usaha angkringan. Sebaiknya cari lokasi strategis yang sesuai target pasar. Biasanya lokasi yang tepat untuk membuka angkringan adalah sekitaran kampus, tempat ramai seperti dekat taman kota. Kalau di pinggir jalan, buat tampilannya lebih mencolok dan menarik perhatian, biar para pengendara jalan bisa langsung mampir. Oh iya, banyakin promosi di media sosial. Kayak tempat angkringan ini nih. Bikin inovasi angkringan versi kuah, terus viral di media sosial. Jadi pada penasaran deh. Kalau gini kan enak, usaha angkringan pasti laris manis. Pembeli senang, penjual lebih happy. Siapa yang senang bakar kalori dengan olahraga lompat-lompat memantul kayak gini? Atau mau main bareng teman-teman di wahana seru, lompat-lompat melewati rintangan tiang-tiang web out kayak gini? Di area ini kita bisa merasakan berbagai wahana loh. Kita bisa merasakan terbang bebas dan terjun di atas airbag. Berlari dari jauh, lalu lompat setinggi mungkin. Kita bisa melihat seberapa tinggi kita melompat. Rata-rata pada bisa mencapai 2-3 meter ya. Terus siapa yang punya keinginan jadi atlet basket? Nah, kita bisa latihan unjuk bakat di basketball arena nih.
lompat setinggi mungkin, dan slam dunk. Di sini kita juga bisa menguji ketangkasan dengan bermain labirin. Bukan labirin yang dibatasi tembok-tembok ya. Labirin di sini tuh unik, terbuat dari kain renda. Terdapat beberapa lubang dan goalsnya kita harus temukan jalan keluar sampai lapisan renda paling dalam dan menemukan jalan keluarnya lagi. Nah, buat yang ingin menguji keseimbangan, menguji adrenalin di ketinggian, dan menguji ketangkasan, wahana ini wajib dicoba. Namanya rope course. Tenang, meskipun mainnya di indoor, keamanan tetap nomor 1. Yap, kita wajib pakai helm dan tali pengaman. Ibaratkan kita sedang melewati hutan dengan penuh rintangan. Kita bisa memilih jalan mulai dari yang mudah sampai sulit. Intinya, kita harus menemukan jalan keluar untuk sampai di titik awal lagi. Wah, ini sih bikin deg-degan Besti. Ada rintangan tali, papan kayu, jaring, ayunan kayu, atau ring. Setiap rintangan bisa kita lewati dengan cara yang berbeda-beda. Benar-benar melatih keseimbangan kita Besti. Selain itu, bermain ini yang paling penting adalah membuat anak semakin percaya diri. Tuh lihat, anak-anak gak ragu-ragu untuk melangkah loh. Sebelum mulai, pasti harus pemanasan dulu. Soalnya olahraga ini berkaitan dengan pantulan. Jadi kalau gak kuat dan gak siap ototnya, khawatir cedera Besti. Khusus pemula akan diajarin dulu teknik dasar melompat dan mendarat. Teknik melompat ada twist, tuck jump, dan lainnya. Sedangkan mendarat ada 3 cara dasar, yaitu sit drop, back drop, dan front drop. Tapi cara paling baik saat mendarat adalah posisi squat. Posisi seperti ini bikin kita stay, badan gak memantul lagi. Biar memastikan lompatan tegak lurus, posisi tangan harus ke atas. Ini akan membantu lompatan biar lebih tinggi juga loh. Area trampolin ini punya banyak kotak trampolin. Aturannya, satu kotak trampolin berukuran 3 x 5 meter ini hanya boleh diisi 1 orang saja. Gak boleh ada 2 orang atau lebih untuk menghindari bounce back. Katanya ya, latihan trampolin 68% lebih efisien untuk menurunkan berat badan dibanding jogging. Melompat di atas trampolin selama 10 menit aja bisa membakar kalori lebih daripada berlari 30 menit. Dari suatu penelitian pun menyatakan latihan trampolin 1 jam menurunkan berat badan lebih banyak daripada jogging selama 1 jam. Bisa dilihat dan kita rasakan juga kalau bermain trampolin membuat semua anggota tubuh kita bergerak lompat tinggi. Semua otot bekerja mulai dari perut, kaki, dan punggung sehingga bisa menguatkan otot inti. Apalagi sering bertambahnya usia, tulang akan semakin rapuh. Makanya olahraga trampolin ini dapat meningkatkan kepadatan tulang, terutama tulang pinggul dan tulang belakang. Bisa membuat kita terhindar dari osteoporosis Besti. Trampolin bukan cuma wahana untuk anak-anak bersenang-senang aja, tapi orang dewasa juga. Anak-anak yang diperbolehkan bermain sebaiknya di atas 6 tahun. Asalkan tetap harus diawasi orang tua ya. Pada tahu nggak kalau trampolin itu terinspirasi dari aksi sirkus pada tahun 1930-an. Awalnya terbuat dari barang bekas seperti baja, ban bekas, dan lembaran kanvas untuk membuat bouncing rig. Rig ini untuk memantulkan benda dan orang bisa melompat sampai jungkir balik. Lalu tahun 1934 mulai deh digunakan untuk berlatih senam. Sampai akhirnya George Nielsen yang mengembangkan trampolin bisa memperkenalkan trampolin ke seluruh dunia sekitar tahun 1950-an. Dan resmi jadi cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade Sydney sekitar tahun 2000. Yuhu, asik! Kalau main trampolin setiap hari katanya bisa naikin tinggi badan. Ya siapa tahu bisa jadi pemain NBA. Wih!
Yeay, asik. Aduh, bagaimana ceritanya? Toples Ai kok bisa nyangkut di atas pohon begitu sih? Ai kudu nyari tangga nih. Wow, wuhu. Kayak suara si Unyil. Nah kan bener, Nyil, Unyil. Wah, ada Poipe. Pas banget tuh, lagi main jungkat-jungkit. Apaan sih itu namanya ya? Ini Po, Unyil lagi asik main trampolin nih. Yeay. Empo mau pinjem alat itu dong, Nyil. Empo mau ambil toples no, yang nyangkut di atas pohon. Ya, mana bisa Po pakai ini. Mendingan pakai tangga aja deh Po. Susah nyari tangga, Nyil. Udah sini, Empo pinjem. Bentaran doang. Berhasil kagak ya? Ai jadi pesimis. Ai coba dulu dah. 1, 2, 3. Hiya! Bocung gabus. Toples keambil. Ai malah ikut nyangkut di mari. Tolong! Waktunya kita having fun di area wisata Gunung Mas Besti. Kui. Wah, ternyata ada flying fox Besti. Mantap nggak kira-kira? Kita bisa meluncur dengan flying fox sepanjang 250 meter. Flying fox ini tingginya sekitar 30 meter. Dan yang paling seru, lihat bagian bawahnya. Hamparan kebun teh Besti. Zaman dulu di pedalaman Australia, tahu nggak kalau flying fox itu digunakan untuk mengantar makanan atau peralatan yang dibutuhkan si penerima. Apalagi di area yang sulit dijangkau atau terhalang sungai. Tapi sekarang sarana meluncur di ketinggian ini sudah menjadi pelengkap aktivitas seru di berbagai tempat wisata. Bikin semangat lebih membara juga bisa dengan cara meluangkan waktu staycation bersama keluarga. Tapi staycationnya cari suasana yang berbeda dong, jauh dari perkotaan. Di daerah Gunung Mas Bogor ada nih rekomendasi glamping dengan suasana alam terbuka. Bedanya ini bukan pakai tenda biasa Besti. Pada saat check-in di lobi, sudah bukan manual lagi Besti. Tapi semua sudah by system alias aplikasi. Akan ada petugas yang bantu untuk arahin tamu. Setelah check-in, baru deh kita dapat nomor kabinnya. Di sini total ada 30 kabin dengan 2 tipe, Deluxe dan Family. Tipe Family sedikit lebih besar dibanding tipe Deluxe. Masuk ke dalam kabin, wah sudah nggak pakai kunci atau kartu lagi Besti, tapi pakai scan barcode. Begitu masuk ke dalam, kita akan merasakan sensasi nginep di ruangan berteknologi tinggi. Biarpun kelihatannya mungil, tapi teknologinya gak main-main Besti. Dalam kabin ada monitor sebesar tablet sebagai panel pengendali fitur ruangan. Kita bisa memilih warna lampu kamar sesuai selera kita. Tapi ingat loh, ketika tidur pilihlah cahaya yang aman. Tips dari Unyil untuk memilih lampu saat tidur pakai warna merah atau kuning dengan pencahayaan redup. Selain itu, kita bisa memutar musik atau suara-suara alam yang bikin lebih tenang dan meningkatkan kualitas tidur. Oh ya, satu lagi nih, fitur yang bikin takjub. Fitur Smart Glass Window. Makanya gak perlu tirai lagi. Kita bisa mengatur kaca transparan ini jadi blur. Jika tidak ingin melihat pemandangan luar atau sebaliknya, dari luar pun jadi gak kelihatan. Saat kita ingin menikmati pemandangan luar, tinggal kita ubah aja ke mode transparan. Cuma dengan satu sentuhan aja Besti. Oh iya, semua fitur ini bisa kita atur lewat tab yang ada di kamar atau lewat aplikasi smartphone kita. Praktis kan? Kelebihan penggunaan teknologi pada sarana penginapan seperti ini memang memudahkan kita, terutama bagi generasi milenial. Menginap di glamping kayak gini, kegiatannya bisa lebih banyak karena berada di alam terbuka kayak gini.
Sebelum beraktivitas, yuk kita isi perut dulu. Nah, beruntungnya di sini kita bisa tambah paket barbeque. Bahan-bahan dan alat bakar sudah disiapin dari penginapan, Besti. Kita nggak perlu repot-repot bawa dari rumah. Serunya, kita bisa bakar-bakar sendiri, jadi makin bonding deh sama keluarga. Masak bareng anak juga bikin dia makin percaya diri loh. Setelah kenyang dan kupas tuntas tentang teknologi pintar di dalam kabin, waktunya kita having fun di area wisata Gunung Mas. Kalau bajak laut bahagia saat berburu harta karun isi emas. Unyil sih bahagianya karena berburu harta karun isi sushi. Satu box ini isinya udah spesial banget. Tambah spesial lagi karena ini adalah hasil karya chef asal Jepang. Kenalin nih, Chef Maeda Noritoshi. Restoran yang ada di salah satu mall Jakarta Barat ini menyajikan sushi edisi spesial summer. Paket sushi ini hadir limited edition dalam rangka Summer Matsuri atau spesial musim panas yang dirayakan besar-besaran di Jepang. Jadi hanya ada sampai akhir bulan September saja ya. Makanya sushi edisi spesial ini hadir dalam treasure box ini. Chef Maeda memilih berbagai sushi dan sashimi segar dengan bahan-bahan premium khas musim panas di Jepang. Uniknya lagi, pengunjung bisa melihat langsung saat chefnya membuat sushi loh, alias live cooking. Wih. Sushi identik dengan ikan. Paling familiar sih ikan salmon dan tuna. Tapi ada ikan spesial lainnya yang diolah sama chefnya nih. Ini salah satu jenis ikan air tawar yang diimpor langsung dari Jepang. Namanya ikan ayu. Favoritnya orang Jepang nih Besti. Beri garam Jepang, lalu dipanggang gak terlalu lama. Setelah matang, kulit ikan ini terlihat sedikit garing. Konsep satu box ini kan mengusung tema laut. Jadi ada sushi yang diberi sentuhan warna biru muda. Pewarnanya dari bahan alami, yaitu bunga telang. Sentuhan biru ini untuk menambahkan unsur menyerupai ombak. Menggulung sushi biar gampang, harus memilih beras yang pulen dan teksturnya lengket supaya mudah dibentuk. Terus jangan terlalu banyak juga menambahkan isiannya supaya mudah digulung dan gak berantakan. Kita bisa manfaatkan shoyu atau kecap Jepang untuk menutupi rasa asli ikan mentahnya. Atau buat first timer alias pemula banget nih, lebih baik pesan sushi yang ikannya matang ya. Atau setengah matang dulu aja. Yang penting lidah kita udah mengenali rasa sushi. Oke deh, setelah kenyang makan sushi, jangan lupa nih hidangan penutupnya. Kalau biasanya dessert, setelah makan sushi yang paling populer adalah mochi. Nah, karena masih dalam rangka summer, kita wajib cobain hidangan penutup versi edisi summernya juga dong. Ada suiren panna cotta dan mango mustard. Keduanya ada perpaduan rasa manis dan asam. Tapi sama-sama segar kok setelah makan sushi satu box, iya kan? Apalagi asupan yang manis-manis bisa memperbaiki suasana hati loh, biar makin happy. Asik banget nih, hari ini Unyil full makan enak. Beruntung banget deh Unyil, dapat satu box isinya sushi semua. Dan Unyil, mau kemana? Kok bawa box segala sih? Ini Pak Inyeng, Unyil mau ke POIP nganterin ini nih Pak.
Nah, pas banget. Biar Pak Enyeng aja yang nganterin, Den. Beneran Pak? Nggak ngerepotin Pak Enyeng? Enggak, Den. Santai aja. Udah sini, Pak Enyeng nganterin. Tenang. Pasti nyampe dengan selamat. Ini kotak di tangan Po Ipe. Oke deh Pak kalau gitu. Terima kasih loh Pak. Berhasil. Makan di sini aman kali ya. Hah? Loh, perasaan tadi isinya makanan enak. Kenapa yang ini isinya teri? Aduh, jong deh.